Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutukhirna biha min jami'is syayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ajak diri saya ajak semua kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melakukan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Nah Bapak Ibu, sudah ada 2 orang ibu yang WA ke saya, Mas Suharli, saya tuh cuma ibu rumah tangga. Kayaknya saya nggak pantas nih ikut pengajian tasawuf atau pengajiannya para wali-wali Allah. Ibu itu sudah menyelesaikan paket 1, luar biasa, paket 1, paket paling susah dari seluruh paket itu paket 1. Jadi saya bilang, di zaman Nabi tidak dikenal istilah tasawuf, nggak ada istilah tasawuf. Zaman saya mondok pesantren sekitar 50-60 tahun yang lalu, kita nggak kenal istilah tasawuf itu. Tapi semua sahabat Nabi melakukan perbuatan tasawuf tadi. Apa awal dari kita perbuatan tasawuf? Kita bersihkan hati kita dari segala dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Dan Nabi mengajarkan sampai dalam sumpah beliau, wallahi, pakai wallahi depannya, la astaghfirullahaladzim jila'um yaksaru min sab'in marah. Demi Allah saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam satu kaul lebih dari 100 kali. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, itu adalah perjalanan rohani, awal dari sebuah perjalanan rohani mendekat kepada Allah. Karena Allah itu maha suci. Tidak bisa didekati hati yang tidak suci. Hati yang belepotan penuh dosa itu nggak mungkin bisa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi paket saya itu ke dalam 2 paket. Paket ke-1 itu adalah paket kita meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paket kedua adalah paket kita meraih kedekatan kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma dengan cara seperti inilah orang bisa sholat dengan khusyuk. Siapapun Anda yang dengar ceramah saya, coba selesai sholat, hisab sendiri, hitung sendiri berapa persen hati menghadap kepada Allah. Kalau isinya cuma ngelamun, aduh, Anda itu masih jauh sekali dari Allah. Seberapa banyak pun hafalan Quran Anda tuh masih jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mendekat kepada Allah taala. Ayo ikutin pengajian saya, ikutin kelas saya. Enggak usah ngelapor. Enggak usah ngelapor, kalau paket 1 itu bisa diikutin siapa aja. Cuma kalau mau dapat barokah, barokahnya guru-guru saya kirimin ke saya Fatihah 1 kali. Ada yang tanya ke saya, Pak Suharli, kenapa Fatihahnya dimulai dari Pak Suharli? Kenapa enggak dimulai dari Rasulullah? Kalau saya yang kirim Fatihah, saya kirim dari Rasulullah duluan. Karena saya sudah nyampe kepada Nabi, saya sampai ke Rasulullah, saya pernah cium tangan beliau. Kalau Anda itu kan, Anda nyampe ke Rasulullah itu kan melalui tangan saya. Insya Allah melalui tangan saya. Setiap murid sampai ke Rasulullah itu melalui tangan guru-gurunya. Itulah jalan tarekat kita. Karena itu saya taruh di paling bawah itu paling atas nama saya. Supaya Anda kirimin namanya ke saya dulu. Jangan dibalik. Anda nggak mungkin, hampir nyaris nggak mungkin bisa sampai ke Rasulullah tanpa bantuan tangan seorang guru. Dan guru tadi harus sudah sampai ke Rasulullah. Kalau nggak, bagaimana menyampaikan tangan ke Rasulullah? Tangan dia aja nggak nyampe. Harus nyampe. Dan mestinya hampir semua murid saya bimbing secara khusus tangannya nyampe ke Rasulullah itu. Mereka berhasil ketemu Rasulullah. Dan cukup ketemu dalam mimpi. Sebab kata Nabi, kalau kamu ketemu saya dalam mimpi, itulah saya. Tapi harus dalam wujud, dalam bentuk manusia. Dan itu rohani kita bilang itulah Rasulullah. Entah bagaimana tahunya, kita tahu aja itu Rasulullah. Kalau kita cuma dengar suaranya dari balik dinding, itu bukan. Itu bukan cuma tipuan-tipuan setan, tipuan jin aja. Kita akan lihat beliau, dan kita akan lihat sebuah pribadi yang penuh karisma. Kita akan luluh dalam karisma beliau, luar biasa. Kita akan kangen sekali kepada beliau. Jadi saya bimbing itu cuma dalam 2 sisi itu. Kalau yang pertama kedekatan kepada Allah, intinya adalah di dalam asma Allah, Al-Latif, ya Latif. Dibaca 1000
16.641. Orang tanya kenapa jumlahnya 16.641 Pak Suharli. Sebetulnya naftunya alatif itu 129. Jadi kalau orang baca setiap salat 129 kali, hatur lumayan gitu. Nyampainya entah kapan, tapi hatur lumayan aja. Sebab ini adalah asma Allah pembuka pintu hati. Dari mana tahunya Pak Suharli? Ya itulah namanya ilmu tarekat. Kita tahunya dari guru-guru kita. Gurunya dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, yang atas Rasulullah. Ini asma Allah membukakan pintu hati. Pintu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mula-mula nyuruh semua murid saya baca 12.900. Itu angka dari 100 dikalikan 129. Ternyata saya dikoreksi oleh guru saya nomor 3. Enggak, Kiai. Harus 16.641. Dari mana angka 16.641? Itu 129 dikalikan 129. Angkanya 16.641. Jangan tanya kenapa. Kita juga nggak ngerti kenapa. Kerjain aja. Pasti barokah. Itu orang semua yang kemarin ngaji sudah menyelesaikan 40 hari. Sebagian besar mereka bisa merasakan kehadiran. Sebagian besar. Ada yang bilang saya begitu sujud. Saya sekarang merasakan kebesaran Allah Pak Suharli. Saya bisa nangis gitu. Saya merasakan. Dulu saya nggak pernah bisa merasakan betapa kuasanya Allah. Itu rasa. Rasa itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang merasa. Nggak bisa. Rasa itu bukan suatu rasa nggak ada. Kalau Anda di situ Anda tahu itulah rasanya. Itu bagus. Cuma sekarang Pak Suharli saya nggak kuat angkanya 16.000. Ya sudah berapa kuatnya? Berapa kuatnya? 8.000 ya udah putus aja 8.000 nggak apa-apa. Cuman ya kalau 8.000 ya tentu waktunya akan lebih lama. Itu waktunya akan lebih lama. Tapi saya punya jemaah ibu-ibu umur 80 tahun. Itu dia bisa menyelesaikan 40 hari bahkan lebih dari 40 hari. Dari 40 hari. 60 tahun umurnya. Dan dia menyelesaikan zikir buku hijau maghrib subuh itu selesai. Maghrib dan subuh itu selesai. Intinya apa? Modalnya semua kan kemauan. Kemauan yang kuat. Itu Imam Ghazali bilang, jadikan kemauan yang kuat mahkota di dalam hidup kamu. Jangan jadi mangga golek di atas meja. Cantik molek malas bekerja. Nah, kemauan kita yang kuat. Kalau kita mau kuat, insya Allah. Ini kata Nabi dalam bahasa Inggris itu you are what you think. Kalau kita bilang, aduh aku lemas, ya udah lemas. Ya aku nggak bakalan kuat, ya udah nggak kuat. Ada jemaah saya bilang, Kiai, saya kalau puasa Ramadan saya bisa. Kenapa ya kalau puasa sunat saya nggak bisa? Ya itu soalnya dari awal sudah bilang nggak bisa. Dari awal sudah bilang nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Coba sekarang bilang, saya insya Allah bisa. Ternyata sekarang dibilang, saya bisa Pak Kiai. Saya bisa Kiai. Alhamdulillah. Mulailah dengan segala sesuatu itu insya Allah mudah. Insya Allah bisa. Insya Allah kuat selalu dengan positive thinking. Jangan mulai dengan negative thinking. Ini saya lagi ngobatin orang sakit karena pikirannya pikiran negatif terus. Gitu. Yang ada di pikirannya pikiran negatif terus. Saya suruh zikir lumayan. Itu zikirnya 3 kalimat sakti. Lumayan ada perbaikan. Gitu. Tapi masih belum sembuh betul. Saya bilang betul ke istrinya, saya butuh waktu 40 hari berarti bisa sembuh. Orang seperti dia tuh mikirin yang jorok-jorok lebih bagus. Mikirin yang jorok-jorok lebih bagus daripada mikirin ketakutan dia pada sesuatu yang dia nggak tahu takut apa. Dia cemas nggak tahu cemas karena apa. Akhirnya asam lambungnya naik semua ke atas. Karena cemasnya itulah kemudian fisiknya jadi rusak. Ada orang fisiknya sakit karena jiwanya sakit. Ada orang yang jiwanya sakit karena fisiknya sakit. Makanya dua-duanya harus sehat. Dua-duanya harus sehat. Jadi kembali pada ibu-ibu tadi, yang saya ajarkan tuh paket ke-1 itu adalah kita sampai kepada kedekatan kepada Allah. Tapi kalau angkanya kurang dari 16.000, ya lengkapilah. Saya nggak tahu ibu kurangnya berapa banyak, hitung sendiri aja. Coba lengkapi. Dan itu harusnya ujungnya tuh kita merasakan kedekatan kepada Allah. Itu awal yang bagus sekali. Kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa dalam diam kita pun kita merasakan kehadiran Allah di hati kita. Kita zikir pun kita senang, kita berdoa dengan Allah pun kita senang. Ini awal daripada mendekat kepada Allah adalah ini. Bagian yang kedua, targetnya adalah mendekat kepada Rasulullah. Intinya adalah salawat. Makanya salawatnya ada 1.000. Salawatnya ada 1.000. Kemudian tetap alatif ada di situ, ya alatif tapi cuma 1.290 kali aja. Dan saya tambahin asma Allah ya Qadir. Ini asma Allah 2 digabung itu luar biasa. Yang satunya membukakan pintu hati, yang satu membukakan pintu dunia. Ya Qadir itu akan buka pintu dunia. Artinya pun, ya wahai Allah, dengan segala kekuasaan yang kau miliki, kabulkan keinginanku. Artinya pun sudah seperti itu. Yang saya rubah sekarang kemudian adalah untuk yang tahap ini, tawasulnya. Tawasulnya berubah. Tawasulnya pertama kirimin itu ke saya. Kedua ke guru saya yang pertama namanya itu Bagus Jainuddin.
Di buku, di kertas saya itu ada. Beliaulah yang mengijazahkan Asmaul Ya Qadir itu. Beliau yang mengajarkan saya ilmu syariat dan ilmu tarekat. Kemudian yang kedua sudah ada, guru saya yang kedua ada belum ya? Belum ada, Mbak Iming Bunyamin. Itu kakeknya Yamin. Itu beliau yang mengajarkan saya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Beliau yang paling banyak mengantarkan saya kepada pengenalan kepada Tuhan. Beliau mengantarkan saya bisa cium tangannya Nabi, saya bisa dapatkan pedangnya Nabi. Beliau yang membimbing saya seperti itu. Kirimin Fatihah untuk beliau juga. Yang guru yang ketiga itu adalah Mbah Fajar Ibrahim. Beliau tuh hampir nyaris nggak pernah mengajarkan saya suatu ilmu secara khusus. Beliau cuma membantu membukakan tabir-tabir yang begitu banyak tuh beliau bukakan. Beliau bantu saya dalam doa supaya terbuka. Tapi jasa beliau buat saya yang paling luar biasa tuh, beliau yang membawa saya ke Nabi Khidir alaihissalam, sehingga saya bisa cium tangannya Nabi Khidir. Ini saya bilang saya itu bukan wali Allah, meskipun saya murid Nabi Khidir. Saya bisa ke sana karena saya dibawa oleh guru saya yang nomor 3. Jadi itulah yang kita kerjakan dalam pelajaran kita sekarang. Kalau ibu-ibu terutama sudah sampai di sini aja, seumur hidup ini aja yang dikerjakan. Jangan masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya saya akan pilih, saya akan bikin dalam WA grup aja. Karena tahap berikutnya lah yang kita tahap akan masuk ke dalam alam gaib. Kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Kita akan bersentuhan dengan dunia alam gaib. Kalau ibu-ibu kan takut kan, ya udah nggak usah masuk dari situ. Di situ luar biasa. Udah. Kalau sampai di tahap 2 dikerjakan sampai kita mati, kita kerjakan tahap 2. Besok masuk ke dalam kubur yang bela tuh Nabi. Nabi yang datang, ini anak umat saya, kesayangan saya. Jangan ditanya-tanya, bukakan pintu surga. Rasul membela kita. 1000 salawatnya tapi. Jangan pernah kurang setiap hari. Besok kita di padang mahsyar, di saat kita nyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kita dipanggil oleh Nabi. Sini, mana tuh murid-muridnya Suharli, sini baris. Ayo kita nyeberang sama-sama saya. Semua orang akan nyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, semua tanpa kecuali entah rampok, entah garong, entah wali Allah, entah ulama, dan mereka menyeberang dengan cara yang tidak sama. Rasul yang pertama kali nyebrang, beliau menyeberang dengan kecepatan tidak mendengar derunya api. Saking cepatnya beliau nyebrang. Beliau sudah sampai di seberang. Dan beliau membawa sebagian umatnya. Saya berharap kitalah sebagian umatnya itu. Kita ada dalam keretanya beliau. Kita sampai di seberang tanpa mendengar derunya api neraka jahanam. Itulah jalan tol. Mau kayak begitu? Atau mau ngerayap pelan-pelan jembatan Shiratal Mustaqim, naik sepeda, naik mobil, dipanggang terus dari bawah. Boleh aja, silakan pilih. Saya sekarang ngajarkan sesuatu yang bermanfaat buat Anda semuanya. Tapi terserah mau diikuti atau enggak. Kalau enggak mau diikuti enggak apa-apa. Saya enggak rugi apa-apa kok. Saya enggak rugi apa-apa sama sekali. Saya enggak ada yang rugi dari saya. Saya cuma melakukan kewajiban saya. Kalau diikutin, yang untung ya penjenengan yang untung. Karena itu kan terkait talinya sampai ke Rasulullah. Dan saya enggak akan selamanya ngajar. Ngajar buat saya ini cuma sebuah kewajiban. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus saya lalui untuk saya bisa maju ke tahap saya berikutnya. Sekarang kita sedang mulai buka kelas baru. Ayo gabung di kelas baru. Insya Allah dalam 40 hari sampai seperti yang lain-lain itu. Mulai bisa merasakan kedekatan, mulai bisa nangis terseduh-seduh tinggal sedang sujud salat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bekalnya adalah kesungguhan hati kita. Dan setelah itu, kalau sudah selesai 40 hari dengan benar, maju ke tahap 2-nya. Kejar Rasulullah sampai kita bisa cium tangannya. Bisa insya Allah. Kita bisa cium tangannya Rasulullah. Kita akan lihat pribadi yang penuh harisma luar biasa Nabi itu. Jadi itulah yang saya ajarkan kepada secara umum kepada semuanya. Ada berhenti sampai sini aja. Tahap 2, tapi seumur hidup kerjakan. Kerjakan seumur hidup sampai kita mati besok. Sampai besok kita masuk ke dalam kubur pun sudah diiringi 70.000 malaikat. 70.000 malaikat akan iringkan kita masuk ke dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir nanya, Nabi yang datang. Jangan tanya-tanya. Ini kesayangan saya, bukakan pintu surga. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ulang apa yang kita kerjakan dari tahap 1 itu kita mulai dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 istighfar. Satunya adalah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar dibaca 3 kali, naik ke tempat itu baca 3 kali. Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini kita bacanya 100 kali. Sirodi mesin cuci yang dahsyat sekali. Satunya lagi adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ini juga mesin cuci yang luar biasa. Ini yang satu lebih kepada dosa kita kepada Allah, yang 2 adalah dosa kita kepada manusia. Kalau kita gabung jadi mesin cuci yang dahsyat sekali. Insyaallah kita bersih terus setiap hari. Kita kerjakan malam tulis siang. Kenapa penyakit orang dengerin orang lagi yang gunjing, hati kita kotor lagi. Kita ngelihat mata kita nggak boleh kita lihat, hati kita kotor lagi. Tapi malam-malam kita istighfar, hati kita sudah bersih lagi. Terus panjang hidup kita kerjakan seperti itu, insya Allah kita mati dalam keadaan kita bersih.
Setelah kita bersih dari dosa, kita jaga jangan sampai kotor lagi. Ya jangan berbuat dosa. Kita harus tahu dosa-dosa apa yang akan menjadikan dosa ini. Jadi kita tidak melakukan perintah Allah, menabrak larangan-larangan Allah, diangkut kepada Allah. Kepada manusia pun sama. Tidak melakukan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau masalah hubungan menzolimi orang lain, masalah harta kita juga menzolimi orang lain. Ini ilmu yang harus tahu. Tempo hari saya suruh Bapak Ibu baca buku Tanbihul Ghafilin. Tapi saya tahu baru-baru dibaca, dibeli aja belum buku ini. Jadi saya udah minta Pak Sukri, sekarang kita ngaji, Pak Sukri harus mulai membahas poin-poin isinya adalah Tanbihul Ghafilin. Secepat mungkin Pak Sukri. Kalau Pak Sukri cuman bahas satu masalah, berarti kita butuh 100 minggu, 80 minggu baru selesai. Karena itu ada 80 bab. Dan pilih bab-bab yang harus mereka tahu lebih dulu. Kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri pada suami. Banyak orang ini belum tahu. Tahu aja masih ditabrak-tabrak, apalagi nggak tahu gitu. Kita harus tahu apa sih kewajibannya istri. Gimana sih, ada ibu-ibu yang datang ke saya, oh, bagus sekali. Isarah-isarahnya itu bagus sekali gitu. Tapi masih mandek terus. Karena dia masih galak sama suaminya. Masih ngajak berantem suaminya. Jangan saya bilang. Meskipun kamu benar jangan debat. Suami itu orang yang kamu harus berbakti, kamu harus mengabdi. Meskipun kamu benar, dia yang salah, jangan debat, diam aja gitu. Itu luar biasa. Besok malaikat akan jarah kamu. Gimana jarahnya Pak Suharli? Biasanya dalam mimpi. Ini sudah banyak sekarang yang malaikat jarah ke mereka tuh. Dalam mimpi mereka, saya Suharli ada orang laki-laki bersinar datang ke saya. Itu malaikat. Dia senang ke kita, dia yang mau ngasih salam ke kita. Dia datang cuma buat salam aja. Dia orang soleh sekali. Bagus sekali. Kalau kita bisa seperti itu datang kita malaikat. Jadi kita harus tahu. Kita juga suami harus tahu bahwa kewajiban kita pada istri kita. Kalau nggak ditabrak-tabrak aja kita terus. Ini paling banyak dosa akhirnya di bagian sini. Masuknya jadi ambil poin-poin yang paling penting di dalam hidup yang menyangkut masalah hubungan, kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya. Orang tua harus tahu dia punya kewajiban kepada anak. Jangan nuntut terus anak suruh berbakti, dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban yang harus dipenuhi, baru dia minta haknya. Begitulah, jadi itulah poin-poin yang ingin saya sampaikan. Jadi sesudah tadi kita selesai membersihkan hati kita, zikir kita adalah Ya Latif 16.641 kali, berusaha untuk bisa dikejar. Itu ibu-ibu sudah 80 tahun umurnya bisa. Nah, saat yang baru umur 60 tahun nggak bisa sih, umur 50 tahun nggak bisa. Itu kan cuma butuh kemauan. Berapa jam Pak Suharli? 2 jam. Paling lama 2 jam 20 menit paling lama. Rata-rata 2 jam. Kalau kerjakan terus itu 2 jam. Nggak ada artinya dibandingkan balasan Allah kepada kita, nggak ada. Dan cuma 40 hari. Setelah itu nggak sampai segitu lagi. Setelah itu cuma tinggal 1290. Kalau kita baca digantikan dengan salawat, tadi ini sudah selesai. Kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita baca Ya Latif, kemudian setelah itu kita rubuhkan, karena itu kita tidak bicara dosa, Pak Sukri, meskipun baca bahasanya bahasa dosa. Kalau orang tidak melakukan kewajiban berdosa. Kalau kita bahasa kita tuh kalau dia tidak merubuhkan tabir-tabir hijab-hijab yang menghalangi antara dia dan Allah, itu terhalang di ke arah kepada Allah. Tidak bisa dia mendekat. Yang paling luar itu apa? Takabur. Takabur itu mana mungkin bisa mendekat kepada Allah. Allah katanya kamu pakai selendang saya lempar ke neraka jahanam. Mau dilemparkan neraka jahanam, bagaimana mau bisa berdekat kepada Allah? Ini orang harus sadar dulu. Takabur itu bukan hak kita, sombong itu bukan punya kita, punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ujub pun bukan punya kita, apa yang mau dibanggakan? Kita bisa itu karena bantuan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah kita nggak akan bisa. Ini yang paling luar kita rubuhkan. Mau dinding pelit kita gantikan dengan kita jadi dermawan. Kemudian ini wailul likulli humazatil lumazah, pencela, pengumpat. Kemudian semua yang pernah kita bahas tempo hari, rubuhkan satu persatu. Pasti Sukri bahas satu persatu. Rubuhkan satu persatu dinding tadi. Begitu dinding itu rubuh, kita makin mendekat terus, kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa kedekatan kepada Allah itu makin lengket kita. Makin lengket sekali, seakan Allah ada di hati kita terus. Seakan nempel terus ke hati kita. Di saat itulah baru kita bisa bilang bahwa di setiap saat saya akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap saat dimanapun saya berada saya akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita sampai ke situ, tapi itulah perjalanan yang harus dikejar tahap demi tahap. Rubuhkan satu persatu hijab-hijab yang menghalangi antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita sampai di paling ujung. Bisa Pak Suharli? Bisa. Sama-sama saya terus kita ngaji kayak gini. Setiap hari kita rubuhkan satu dinding, setiap hari kita rubuhkan satu dinding. Jika kita stabil terus insya Allah. Selesai itu kita lompat ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah kita baca. Kalau istighfar tadi sudah paket, itu sepanjang hidup kita itu nggak pernah akan hilang.
baca 2 istighfar, setelah itu kita puasa, dan kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ini satu paket. Satu paket untuk kita bisa kuat menahan tidak berbuat dosa. Nah, inti di sini yang kedua adalah kita baca salawat. Kita salawat buat Nabi 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin di adadi kulli ma'lumirat. Cuma 1 jam 1000 kali. Tetap kita baca ya Latif, itu memelihara hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Saya tambah dengan ya Qadir. Ya Latifnya cuma 1290, ya Qadir cuma 1000, itu nggak sampai 10 menit. Ya Latif juga nggak sampai 10 menit, cuma sebentar aja. Kalau ini dikerjakan terus, insya Allah satu hari kita akan ketemu Rasulullah. Satu hari kita akan ketemu Rasulullah. Saya doakan, insya Allah saya akan bilang, ya Nabi, ini anak-anak saya mencium tangan. Insya Allah sampai ke tangannya Rasulullah. Di atas kita ada guru-guru kita juga yang doain, amin kata mereka. Insya Allah sampai. Nah nanti setelah itu selesai, ini nggak ada batasnya. Berapa lama Pak Suhari? Seumur hidup. Seumur hidup kita akan berjalan paket 2 ini. Yang kurang dari paket 2 itu adalah 2 hasbunallah. Yang satu yang aliyil azim, yang satu yang qawiyil matin. Coba lengkapin. Karena ini kalau digabung 3-3 aja, ini fadilahnya luar biasa. Dia menyembuhkan penyakit, penyakit lupus sembuh dengan itu. Menyembuhkan sakit, ini COVID-19 sembuh dengan itu. Itu kenapa? Bukan zikirnya menyembuhkan penyakit. Zikir nggak bisa menyembuhkan penyakit. Zikir itu menaikkan imunitas kita. Dia menaikkan kekuatan jiwa kita, kekuatan jiwa meningkatkan imunitas kita. Nah, imunitas kita inilah kemudian berperan memerangi penyakit-penyakit tadi. Kalau digabung 3-3-nya. Tapi sementara sedang mengejar ketemu Nabi, apa-apa, nggak usah tinggalin dulu. Cuma kalau ada waktu aja tambahin 100-100. Kalau masih ada waktu lagi Pak Suhari, kalau masih ada waktu lagi tambahin ya Latifnya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, dan salawat. Kalau salawat 1000 cukup, ya Latifnya aja. Untuk terus kita memelihara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang kita kerjakan. Nggak ada yang aneh-aneh. Kalau mau yang aneh-aneh udah pakai 3. Tapi saya udah bilang jangan masuk ke situ. Pak Sukri harus masuk malah. Pak Sukri harus masuk gitu. Kalau Ustadz harus masuk. Kalau ibu-ibu nggak usah. Sampai situ alhamdulillah. Kalau tentara tuh mulainya sudah letnan itu. Setelah saya pakai tadi udah letnan nih. Pelan-pelan dia naik ke kapten, naik ke mayor. Cuman kalau letnan kolonel udah susah. Tapi mayor sudah hebat. Daripada cuma prajurit terus kan, angkat prajurit terus. Kata 2 orang dunia aja hebat ya. Kata orang dunia dia hebat, kata Allah Ta'ala dia cuma. Ukurannya itu adalah ukuran keimanan kita. Dan keimanan itu ukurannya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kita kenal kepada Allah, seberapa kita cinta kepada Allah, itulah ukuran derajat tingkat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sudah cukup. Jadi jangan takut, nggak ada aneh-aneh. Habis mau dibilang pengajian apa, bilang pengajian Torekot, orang lebih ngeri lagi. Bilang pengajian Pak Suharli apa? Ya, pengajian Pak Suharli. Bilang pengajian Alamin, oh ini promosi perusahaan katanya. Ini sih lagi promosi perusahaan, lagi ngaji katanya. Kan serba salah kita. Apa ada usul lain pengajian apa? Pengajian tasawuf. Buat saya bukan istilahnya, seperti saya bilang di zaman Nabi, istilah tasawuf tidak dikenal. Zaman saya pesantren kita nggak kenal tasawuf itu apa. Ini kan orang zaman sekarang yang jadikan tasawuf as a science, buat sebagai bahan kajian. Padahal tasawuf itu bukan kajian, tasawuf itu sebuah perbuatan, bukan sebuah kajian. Ayo dilakukan, diperbuat. Sudah Ibu? Sudah tenang sekarang? Sudah saya jelaskan, sudah tenang. Nah, lihat kemarin aja tuh pengajiannya Alamin masih protes ke saya. Pak, banyak yang takut katanya Pak, tuh judul pengajiannya pengajian tasawuf. Nah, takut kenapa? Yang saya ajarin kan bukan hal aneh-aneh aja. Dan saya alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah. Saya bisa ngajarkan dalam paket-paket yang mudah dimengerti. Dulu guru saya ngajarnya kan nggak kayak gitu. Baca gitu aja deh, suruh baca aja kita. Nih, senjatanya nih buat kamu lawan jin, bah segitu aja. Terserah kita aja. Saya kan enggak, saya jelaskan. Saya tahu jemaah saya profesor-profesor, dokter-dokter, orang-orang pinter-pinter yang selalu ingin akalnya mengikuti. Sekarang saya ajarkan dengan akalnya bisa mengikuti. Waktu itu minta ampun terus hati kita bersih, karena Allah tidak bisa didekati dengan hati yang tidak bersih. Kita salawat buat Nabi 1000 kali, karena itulah jalan kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Nabi itu tahu orang salawat. Sahabat nanya, ya Rasul, panjenengan tahu orang salawat? Saya tahu itu Nabi. Saya tahu siapa yang baca berapa, siapa baca. Saya tahu kata Rasulullah. Makanya kalau kita baca 1000 itu insya Allah kita akan termasuk orang yang akan dekat sekali kepada Rasulullah. Tapi jangan mundur maju gitu. Itu nggak seharusnya punya wudhu. Dimanapun bisa kita kerjakan. Sudah setengah jam kita ngaji. Pak Suri punya waktu lebih banyak.
Kita ngaji seperti biasa, ngaji kita yang kita baca adalah depan kita tahlil. Kenapa harus baca tahlil dulu? Ya karena kita harus mulai, itulah etiketnya. Etiketnya kita muja-muji Allah dulu. Kita minta ampun dulu kepada Allah supaya doa kita jangan dipakai gantikan dosa. Yang ketiga baru kita salawat buat Nabi, karena enggak, doa kita gantung di langit antara bumi dan langit. Salawat kita lah menerbangkan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang kita pasang niat dulu di dalam hati. Kita kumpul niat kita, niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita cari, cuma niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk pasang niat kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan, Allah kabulkan semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa biya fujar Ibrahim salam al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Syekh Abdul Qadir Jailani wa Abu Iming bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim syai'u ilaihim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Allah sekarang dekat sekali kepada kita. Kita doa sungguh-sungguh, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hamdu wa la quwwata illa billah. Ta'ala ma alim Allah wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi adadi kulli ma numilak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah pujaran puji kami, syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Falakal hamdu kulluhu walakal syukru kulluhu walakal mulku kulluhu walakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Limpahkan kami ilmu laduni. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau di dalam kubur, ayah kami, ayah-ayah, ibu-ibu, beliau di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah.
Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka yang sudah di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusan mereka, lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya muhallahu mayyasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari segala godaan setan ya Allah. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Ilahana, jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang berbahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa Anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khata'ina kullahu dikahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhu. Allahumma an'isna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'ah la yasifus sayyi'ah illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wal rabbis saqa'i wa su'il qada'i samatatil adai. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma inna na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili 'afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sahawatika. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu fa aslih lana syarana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsil azim. Masya Allah kana wa lam yasal yakun wa la hamdu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hata bi kulli syai'in ilman.
اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها اللهم أنت تكشف المكروه والمصائب اللهم لا يهزم جندك ولا يهزم أفواهك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله من شر فيروس كورونا أنت أهل من أشيائها اللهم لا يهزم جندك ولا يهزم أفواهك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك ilahana, jauhkan kami dari segala kejahatan virus corona ya Allah, ya Allah. Berikan kami kesehatan lahir batin jasmani rohani ya Allah, ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikarmatihi Abu Ya Imam bin Yamin, bikarmatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimujatihi Abu Yahdir alaihissalam, bimujizatihi Abu Yahdir alaihissalam, bimujizatihi Abu Yahdir alaihissalam, bisyafa'ati Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin 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 birahmati ya azizul hakim birahmatika ya aliyul azim birahmatika ya qawiyul matin birahmatika ya ghafurur rahim birahmatika ya salamul mu'min birahmatika ya lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad birahmatika ya qadiyal hajat birahmatika mujibal da'wat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa ala alihi wa duna nafsihi wa jinnat arsihi min kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Fajar Ibrahim al-Fatihah alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi masih selesai tahap 1, selesaikan tahap 1-nya. Yang sudah maju ke tahap 2, mulai kerjakan tahap 2-nya. Yang penting di sini yang kita kejar adalah Rasulullah. Untuk bisa ketemu Rasulullah, yang ada di hati kita adalah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan kita harus pegangan tangan guru kita. Guru kita lah yang menyampaikan tangan kita ke Rasulullah. Bukannya adalah hormat dan cinta kita kepada guru kita. Itulah menyampaikan tangan kita ke tangannya Rasulullah. Dan untuk bisa mencintai Nabi, coba baca buku kisah Nabi. Yang mana aja, riwayat hidup Rasulullah. Kalau bisa, yang boleh saja Muhammad Haikal itu bagus. Tapi yang lain juga oke kok. Yang penting kita tahu bagaimana sejarah beliau sejak dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Begitulah dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang mohon maaf saya sebagai host juga dan sekaligus saya akan menyampaikan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai penyakit hati atau yang tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli sebagai hijab-hijab yang akan menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bisa menjadi penyebab terhalangnya dari diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang fitnah dan namimah. Fitnah dan namimah ini sebenarnya dua kata yang identik satu sama lain. Ya, fitnah itu adalah namimah adalah perbuatannya. Artinya ketika kita membicarakan tentang membicarakan kebohongan yang terjadi pada orang lain tentang keburukan orang lain, nah itu adalah namimah perbuatannya. Sedangkan fitnah itu kebohongan tentang
kejelekan saudara kita yang kita sampaikan kepada orang lain, nah itu adalah disebut dengan fitnah. Jadi fitnah dengan namimah ini adalah dua kata yang identik satu sama lain, ya. Kalau Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa orang yang suka menyebarkan fitnah atau disebut dengan namimah ini, itu dia juga disebut dengan sebutan al-haliqah. Jadi penyakit-penyakit atau hijab-hijab yang sudah kita bahas kemarin, ghibah, kemudian hasud, takabur, ujub, dan nanti juga ada riya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Namimah ini juga termasuk perbuatan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir itu di dalam tafsirnya sebagai haliqah. Haliqah artinya pemangkas atau pencukur, penghabis. Kenapa disebut dengan demikian? Karena namimah ini atau memfitnah ini bisa membuat habisnya kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan jika kita lakukan ini kepada orang lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan kaji kitab Tanbihul Ghafilinnya. Kita awali dengan sebuah hadis dari Huzaifah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun ay nammamun. Dalam satu riwayat disebutkan dengan kata qattat, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata nammam. Ya, nammam itu asal kata akar kata dari namimah. Ya, namimah itu adalah mengadu domba. Kata Rasulullah, orang yang suka mengadu domba, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini ancamannya sudah jelas. Ya. Kemudian ada satu hadis lagi, hadis masyhur yang menggambarkan kepada kita dampak atau azab daripada perbuatan namimah ini. Tidak hanya kita rasakan akibatnya di akhirat nanti bahwa Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, tapi juga di alam kubur pun, sebelum kita memasuki alam akhirat, di alam kubur pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang yang melakukan perbuatan namimah. Seperti yang dimaktubkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, juga hadis yang sahih. Qala Ibnu Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati biqabraini jadidaini. Beliau melintasi dua buah kuburan yang baru ditanam. Artinya baru ada orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Ada dua buah kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya orang yang ada di dalam kuburan tadi yang Rasulullah lewat, ada dua kuburan itu, kedua-duanya adalah la yu'azzabani. Ya, Rasulullah menggunakan kalimat penekanan di situ dengan huruf lam taukid, la yu'azzabani, benar-benar sedang diazab. Karena Rasulullah yang menyampaikan, maka sudah pasti benar bahwa di dalam kubur itu sedang ada dua orang yang sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka bukanlah sedang diazab karena masalah yang besar. Tapi jangan diidentikan dengan bahwa perbuatan tersebut bukan dosa yang besar. Yang dimaksud dengan masalah yang kelihatannya bukan masalah yang kelihatannya besar adalah di sini Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi mengatakan yang dimaksud dengan masalah yang kelihatannya besar adalah masalah yang biasanya dianggap remeh oleh manusia. Ya, jadi wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka diazab bukan karena permasalahan yang besar. Maksudnya permasalahan ini sering dianggap sepele oleh orang lain. Salah seorang di antara keduanya, fakana la yastanzihu minal bauli. Yang pertama, kenapa dia diazab? Kata Rasulullah, karena la yastanzihu minal bauli. Dia kalau buang air kecil tidak bersih istinjaknya. Nah, ini perkara yang menurut sebagian kita sepertinya sepele. Tidak kita anggap sebagai permasalahan yang besar. Tapi ternyata itu membawa dampak di alam kubur, kita bisa diazab dengan sebab kita tidak bersih pada saat istinja ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Nah, inilah tema kita pada malam hari pada sore hari ini. Sedangkan yang lain,
orang yang satunya lagi yang sedang diazab itu karena yamshi bin namimah, kerjaannya ini di atas bumi, berjalan di atas bumi, maksudnya ke sana kemari itu mengadu domba, menceritakan keburukan si A kepada si B, kemudian datang kepada si B diceritakan keburukan si A. Nah, selalu mengadu domba, dan keduanya ini ternyata mendapatkan azab di alam kubur karena perbuatannya. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan ini juga bisa menjadi ibrah buat kita, bahwa terkadang kita ketika melakukan sesuatu kita bisa dengan misalnya ketika kita berdoa dengan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan wasilah suratul Fatihah, dan ini sebenarnya Rasulullah pun sudah mencontohkan apa yang Rasulullah lakukan terhadap kedua orang yang sedang diazab di alam kubur ini. Summa akhoza jaridatan rutbah. Rasulullah mengambil sebatang pohon yang masih hijau, yang masih muda gitu ya, bukan bedahan yang kering. Fasyakkoha nisfaini, maka kemudian Rasulullah membelah dua batang yang tadi Rasulullah ambil itu menjadi dua bagian. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau tancapkan di setiap satu kubur satu batang yang sudah dipotek, satu lagi untuk orang yang sedang yang selalu melakukan perbuatan namimah, yang satunya orang yang tidak bersih ketika istinja dari buang air kecil. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta, kenapa engkau melakukan itu? Apa maksud engkau melakukan perbuatan itu, menancapkan batang ke kuburan tadi? Faqala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Kata Rasulullah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban azab yang dialami oleh dua penghuni kubur tadi yang sedang diazab sebelum kering dua batang kurma yang saya tancapkan tadi. Allah a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi saya sudah katakan bahwa antara namimah dengan fitnah itu adalah dua kata yang identik ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini, dengan namimah ataupun fitnah. Yang paling jelas adalah ada kurang lebih 82 ayat yang menjelaskan tentang perbuatan ini. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya, yang paling jelas atau paling sharih adalah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang bunyinya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan perbuatan menfitnah itu asyaddu, lebih keji, lebih kejam daripada pembunuhan, daripada membunuh. Nanti saya ilustrasikan dengan ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Faqih Abul Lais As-Samarkandi di dalam kitab ini. Kemudian ayat yang lain adalah surah Al-Baqarah ayat 217. Hampir sama ayatnya. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu akbar, lebih besar dosanya daripada perbuatan membunuh. Jadi ini bukan perkara yang sepele. Perkara namimah, perkara kita memfitnah orang, menceritakan kebohongan, menceritakan kejelekan orang lain, padahal kejelekan itu tidak benar adanya. Kalau benar, kita sudah bahas. Kita menceritakan keburukan orang lain, padahal benar dilakukan, itu namanya ghibah. Nah kalau ini, kita menceritakan keburukan orang lain, padahal orang lain tidak melakukan keburukan tersebut. Nah itulah yang disebut dengan fitnah. Perbuatan menyebarkannya itu disebut dengan namimah. Kita mengadu domba. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, ini perkara gambaran mengenai orang yang melakukan perbuatan fitnah. Ini pernah terjadi, ya pernah terjadi. Tidak disebutkan di kitab ini apakah terjadi pada masa Rasulullah atau pada masa para sahabat, tabi'in ataupun tabi'in, tapi Al-Faqih Abul Lais As-Samarkandi memaktubkan atau menuliskan di dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, ya, bahwasanya ia berkata, ada seseorang menjual budak dan berkata kepada orang yang membelinya. Ada seorang penjual budak dan mengatakan kepada orang yang mau membeli budak tersebut, budak ini adalah baik, dia nggak ada cacatnya, artinya orangnya bagus, nggak ada cacatnya. Hanya saja ia suka mengadu domba. Jadi penyakit yang dimiliki atau perbuatan buruk yang dimiliki oleh si budak ini, secara pekerjaan dia pekerjaannya baik, tapi dia ada satu kekurangan atau ada satu dosa yang selalu ia lakukan, yaitu ia suka mengadu domba.
ternyata si orang yang berniat membeli ini menganggap remeh masalah ini. Akhirnya dibelilah budak itu. Orang yang akan membeli itu menganggap ringan masalah itu, lantas ia membelinya. Setelah beberapa hari berada di rumah majikannya, ketika si budak ini sudah bekerja beberapa saat, beberapa hari di rumah majikannya, budak itu mulai menjalankan perbuatan yang biasa dia lakukan. Apa? Dia memfitnah dengan cara budak itu berkata ketika sedang berada dengan istri daripada majikannya, dia berkata, "Wahai ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya suami ibu sudah tidak mencintai ibu lagi. Dia ingin kawin lagi. Ibu mau nggak terima saran saya agar ibu tetap disayangi oleh suami ibu?" Kemudian istri majikan itu menjawab, "Ya, apa saran kamu?" Nah, saran saya adalah ibu ambil pisau cukur untuk mencukur jenggot suami ibu nanti pada saat dia sedang tidur. Nah, itu arahan yang dilakukan oleh si budak tadi. Nanti ketika suami ibu sedang tidur, ibu dekati, ibu ambil pisau cukur, kemudian ibu cukur jenggotnya. Di lehernya, ibu cukur jenggotnya. Ternyata itu dilakukan oleh si istri dari majikan tadi. Tapi sebelum itu, budak itu mendatangi dulu kepada tuannya, si majikan yang laki-laki, dengan mengatakan, "Wahai tuan, saya pernah dapati istri tuan main dengan laki-laki lain dan bermaksud untuk membunuh tuan. Apakah tuan ingin membuktikannya? Apakah bapak ingin membuktikannya?" Kata budak tadi. Majikan itu berkata, "Ya, bagaimana cara membuktikannya?" Maka budak itu lalu berkata, "Tuan coba pura-pura tidur." Tadi si istri dibilang ketika lagi tidur ambil pisau cukur untuk mencukur jenggotnya, kemudian kepada majikan yang laki dikatakan, "Tuan coba pura-pura tidur, nanti istri tuan akan menghampiri untuk membunuh tuan." Dan itu kemudian dilakukan oleh suami dan istri tadi, majikan tadi. Tidak lama kemudian, ketika suaminya pura-pura tidur, nggak lama kemudian datanglah si istri dengan membawa pisau cukur dengan maksud untuk mencukur jenggot suaminya. Bukan bermaksud untuk membunuh, tapi untuk menyukur jenggot suaminya sesuai arahan si budak tadi. Akan tetapi suaminya mengira bahwa istrinya mempunyai maksud untuk membunuhnya. Maka si tuan tadi, majikan tadi merebut pisau dari tangan istrinya, lalu ia membunuh istrinya. Kerabatnya mengetahui hal ini, kerabat istrinya mengetahui hal ini, akhirnya datang ke rumah mereka dan membunuh si suami. Lantas sanak kerabat suami pun datang, akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Nah, inilah ilustrasi mengapa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam, fitnah itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh karena bisa berakibat kepada banyak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari sekelumit ayat dan hadis yang serta riwayat yang tadi saya sampaikan bisa membawa ibrah kepada kita sekalian bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu hanya akan menghanguskan atau hanya akan menghilangkan segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahkan terkadang perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghalangi dari diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan berakhirnya kajian kitab kita pada sore hari ini, maka berakhir pula acara pengajian online kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa mengikuti kajian-kajian kita pada hari-hari minggu selanjutnya, yang insya Allah akan kita konsisten lakukan di hari Minggu. Ya, insya Allah di hari Minggu kita lakukan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah diuraikan ataupun dari zikir-zikir yang tadi sudah kita lakukan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membawa kebaikan untuk diri kita dan seluruh anggota keluarga kita. Kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.